Pemimpinannya masih pelantar pelintut, masih tidak jelas arah, instan, nggak ada tujuan, oportunis, jahil, bodoh, tidak punya pegangan yang kuat, landasan yang kuat, maka jangan harapkan apapun perubahan yang terjadi. Halo Sobat Muslim, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa dalam satu acara peringatan Isra Mi'raj ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dikaitkan dengan 105 tahun runtuhnya khilafah Islam. Nah, bersama kami ada Habib Ahmad Al-Munawar, ada Kiai Umar As-Siddiq. Kita akan berbincang sebentar ya, bagaimana kita merefleksikan peristiwa Isra Mi'raj ya dengan kondisi umat Islam hari ini. Nah, kita berbincang dengan Habib dulu, Bib. Ini kondisi umat Islam di tengah-tengah kita begitu luar biasanya, begitu jauhnya dari Islam ya, bencana terus datang kepada kita, kemudian kondisi Palestina masih terus terjajah. Habib, dikaitkan dengan Isra Mi'raj yang hari ini kita peringati, dikaitkan juga dengan 105 tahun umat Islam tanpa khilafah. Bagaimana Habib memandang peristiwa ini untuk direfleksikan oleh umat Islam seluruh dunia agar mereka kemudian juga bisa berjuang bersama kita menegakkan kembali Islam dalam bentuk khilafah Islam. Silakan, Bib. Singkat cerita, kepemimpinan jalan akhir daripada perbaikan dan perubahan. Kalau kepemimpinannya masih pelantar pelintut, masih tidak jelas arah, instan, nggak ada tujuan, oportunis, jahil, bodoh, tidak punya pegangan yang kuat, landasan yang kuat, maka jangan harapkan apapun perubahan yang terjadi. Kita hanya bermanis-manis, bersandiwara, dan berpikir bahwa langkah kita akan berhasil. Itu cuma hayalan. Yang kita inginkan adalah program yang real, langkah yang real, tindakan-tindakan yang real, dan sikap ketegasan apa yang menjadi prioritas amal kita. Prioritas amal kita hari ini adalah membangun sebuah kepemimpinan yang benar, kepemimpinan yang lurus, kepemimpinan yang bisa diharapkan diserahkan kepada dia, umat ini, negara ini, negeri ini, Islam ini. Kepemimpinan itu yang punya langkah yang serius, nggak bisa yang instan, yang tiba-tiba, nggak bisa. Yang tiba-tiba harus dibuang. Indonesia terkenal dengan kepemimpinan yang instan, yang oportunis, yang nggak jelas kemana arahnya. Baik, terkait kepemimpinan, Bib, ini kan kalau bicara peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjadi imam bagi nabi-nabi yang lain, imam sholat bagi nabi-nabi yang lain. Nah, bagaimana kemudian kita melihat peristiwa itu sebagai refleksi kita umat Islam, bahwa umat Islam juga punya kepercayaan diri untuk memimpin umat-umat yang lain di dunia hari ini, Bib? Umat ini tetap kepengen menjadi lebih kuat percaya dirinya, kepengen lebih yakin dengan perjuangannya, kepengen lebih mantap bahwa mereka bisa berhasil dalam perjuangan, maka dia harus kembalikan ke asal muasal bagaimana umat dulu bergerak, bagaimana umat dulu bertindak, bagaimana umat dulu membangun sebuah keberhasilan. Umat ini nggak bisa sambilan-sambilan, nggak bisa lagi belajarnya sambil-sambilan, nggak bisa lagi zikirnya sambil-sambilan, nggak bisa lagi bikin gerakannya sambilan-sambilan, nggak bisa. Harus benar-benar terwujud, lengkap, komplit, dan benar-benar mau berbuat. Dan itu menggabungkan antara pikiran spiritual dan apa yang sudah diketahui dari agamanya yang sempurna itu. Agama yang sempurna, yang jelas, yang sudah tertata, yang sudah tersetting, yang sudah ada programnya. Umat ini harus punya otak, umat ini harus punya hati. Baik. Pak Kiai, Pak Kiai Umar, ini kenapa harus khilafah, Pak Kiai? Padahal kan yang lain juga ngasih solusi banyak itu. Ada demokrasi, ada sistem republik, ada sistem kerajaan dan seterusnya. Kenapa harus khilafah umat Islam ini? Habib, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa sesungguhnya khilafah adalah juz'un min syara'i'illah, bagian daripada syariat Allah. Banyak hadis berbicara tentang khilafah, bahkan hadis panjang itu berbicara tentang khilafah diakhir dengan sebuah kalimat tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kelak akan muncul khilafah berdasarkan metodologi kenabian. Yang kedua, kenapa harus khilafah? Karena memang contohnya adalah pasca baginda Rasulullah SAW wafat, penggantinya adalah khulafa, para khalifah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan dilanjutkan sampai 1400 tahun. Dan yang ketiga, kenapa harus khilafah? Karena semua kepemimpinan yang ada itu orientasi mereka adalah isi perut, bukan yang lain. Yang tidak terlepas juga dari bagaimana mereka mendapatkan kepemimpinan itu, tidak juga sedikit dana yang harus dikeluarkan.
Sehingga tidak logis kalau seandainya kita berharap kepemimpinan selain khilafah akan menciptakan adalah warofah, keadilan dan kemakmuran. Hanya khilafah saja yang akan bisa menyelamatkan serta menjadi mu'alijatun an kulli musykilatin basyariyah, akan menjadi solusi tuntas atas problematika kehidupan ini. Kenapa demikian? Kalau kita ingat kepada bagaimana Al-Mu'tasim billah, hanya satu orang wanita saja yang kehormatannya diganggu sampai beliau saking bertanggung jawabnya untuk mempertanggungjawabkan sebagai seorang khalifah, mengejar dengan banyak bala tentara yang mengejar mereka, padahal tidak sampai dibunuh. Tapi apa yang terjadi hari ini? Palestina, kemudian Rohingya, kemudian Sudan dan sebagainya nggak akan bisa dihentikan. Hanya orang bodoh dan goblok saja. Kalau tadi dalam pembahasan Ustadz Hafiz mengatakan layul dagul, tidak layak seorang mukmin itu masuk ke satu lubang hingga 2 kali disengat. Afala ta'qilun, gablek poloh hentes ya. Ya, afala ta'qilun, punya akal enggak sih? Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama dalam rangka untuk menegakkan khilafah mumpung masih ada, mumpung masih dikasih kesempatan, karena 5 menit yang akan datang belum tentu kita masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Habib. Jazakumullah Pak Kiai Umar. Baik sobat muslim, alhamdulillah kita sudah berbincang dengan 2 narasumber kita yang luar biasa. Insyaallah kita akan berjuang bersama menegakkan Islam, menegakkan khilafah Islamiyah dalam kehidupan kita selama kita masih hidup, mumpung kita masih hidup, insyaallah. Allahu Akbar.